Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bertemu lagi dengan Ustazah Rina di sini pada pembelajaran video kita kali ini. Marilah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Marilah anak-anakku duduk dengan tenang. Kemudian persiapkan buku-buku kalian, baik LKS, Akidah Akhlak, kemudian buku tulis, kemudian alat-alat tulis kalian. Kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika pembelajaran dimulai, kalian bisa memulainya dengan baik. Dan tontonlah video kita kali ini sampai selesai ya, agar materi yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sudah duduk dengan tenang, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Ya, kita akan mempelajari tentang mapel agama atau mata pelajaran agama, yaitu Akidah Akhlak. Kelas 2, semester genap, tahun pembelajaran 2020-2021. Marilah anak-anakku yang kelas 2 terutama bisa kalian buka pada materi di LKS agama kalian, kemudian kalian buka pada materi akhlak terpuji bab 3 halaman 23. Bisa kalian buka, kemudian kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya buku tulis dan buku tugas kalian, agar ketika Ustazah membacakan materi tersebut bisa kalian kuasai dengan sebaik-baiknya. Marilah kita simak layar berikutnya. Ya, anak-anakku, pada pembelajaran Akidah Akhlak kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yang khususnya kita akan fokus pada materi A, yaitu santun, menghargai teman. Ya. Nah, kali ini saya akan membacakan materi atau isi pembelajaran kita dengan sebaik-baiknya. Tolong anak-anak simak dengan baik. A. Santun menghargai teman. Yang pertama, santun berarti budi bahasanya halus dan tingkah lakunya baik, perangainya sabar, tenang, dan suka menolong. Yang kedua, santun termasuk dalam akhlak terpuji, atau dalam pembelajaran kita kali ini disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah, karena akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Anak yang santun sangat hati-hati dalam berbicara. Ia tak ingin kata-katanya menyakiti orang lain. Anak yang santun halus tutur katanya. Yang ketiga, jika kita memiliki sifat santun, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Rasulullah SAW telah banyak memberi contoh kepada kita
berkaitan dengan sifat santun. Di antaranya ketika bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, jadi anak-anak, kalau kita bertemu dengan sesama saudara kita, terutama sesama muslim, usahakanlah atau dibiasakanlah untuk selalu mengucapkan salam ya, sehingga kita akan mendapat jawaban salam yang lebih baik, sehingga saling mendoakan untuk kebaikan bersama. Berikutnya, yang keempat, anak yang santun selalu menghargai teman. Ia selalu mengucapkan salam kepada teman yang ia temui. Jika teman memberi salam, maka ia pun segera menjawabnya. Begitu pula ketika ditanya, ia akan menjawabnya dengan baik. Ia memberikan kesempatan teman untuk berbicara hingga selesai. Yang kelima, ia tidak memotong pembicaraan temannya. Ia tidak pernah mencela hasil karya temannya. Jika ingin meminjam sesuatu, maka anak yang santun akan meminta izin lebih dahulu pada pemiliknya. Jadi, anak yang santun sifatnya selalu menghargai orang lain, dan ketika ia bertemu selalu mendahului dengan salam, lalu ketika dia diberi salam oleh orang lain, segera ia menjawabnya. Dan ketika ada orang lain bertanya, maka ia segera menjawab sesuai dengan kemampuan dia. Dan yang paling baik adalah ia tidak memotong pembicaraan orang lain dan tidak pernah mencela atau menghina hasil karya orang lain. Ketika ia meminjam sesuatu atau menginginkan sesuatu, maka ia dengan santun akan meminta izin terlebih dahulu. Berikutnya, yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perkataan yang menyakitkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ya, jadi Allah saja memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata yang baik dan tidak segan-segan memberikan maaf kepada orang lain, karena tindakan kita yang seperti itu merupakan lebih baik ya, atau khairun, lebih baik daripada sedekah atau pemberian kita yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Maka Allah adalah sebaik-baik orang kaya, Maha Kaya ya. Jadi Allah adalah yang menguasai seluruh harta kekayaan manusia, dan Allah juga memiliki sifat halim atau penyantun. Maka anak-anak jauhi perkataan yang kasar, yang menyakitkan orang lain, dan biasakanlah untuk selalu berkata baik dan selalu memberikan maaf kepada orang lain. Yang ketujuh, kita belum tentu bisa membuat orang lain bahagia dengan harta kita, tetapi kita bisa membuat orang bahagia dengan tutur kata yang baik dan wajah yang ramah.
Rasulullah berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Begitu indah ajaran agama Islam. Islam mengajarkan agar kita selalu ramah dengan orang lain. Hindari berwajah atau bermuka masam, karena dengan begitu orang lain akan malas atau segan menyapa kita. Ketika bertemu teman, wajah kita selalu tersenyum. Ketika berbicara, tutur kata kita menyenangkan hati mereka. Jadi, Nabi besar Muhammad SAW berpesan kepada kita agar kita selalu berwajah yang ramah, berwajah yang berseri-seri, sehingga orang lain ketika bertemu dengan kita, orang lain juga akan senang dan menyenangkan hati mereka juga, sehingga kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berbahasa santun antara lain A. Berbicara lemah lembut dan wajah berseri. Ya, jadi berbicara dengan lemah lembut, yang sopan, yang baik, disertai dengan wajah yang berseri atau ramah. Yang B. Tidak mengeluarkan suara keras atau tidak enak didengar. Jadi tidak mengeluarkan suara yang kasar, ya, yang menyakiti hati orang lain. Yang C adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, kalaupun itu terjadi, maka cepat-cepatlah atau bersegeralah untuk beristighfar atau memohon maaf serta mohon maaf pada Allah juga, sehingga langsung kita ucapkan Astaghfirullahaladzim. Yang terakhir adalah D. Mengucapkan salam kepada teman atau menjawab salam. Jadi, anak-anakku, berbahasa yang santun merupakan salah satu sifat atau akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalian kalau ingin menjadi anak yang sholih ataupun sholihah, contohlah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita atau sebagai uswatun hasanah kita dalam perilaku kita sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Kita simak tugas kita hari ini adalah salinlah surat Al-Baqarah ayat 263 beserta artinya, kemudian ditulis di buku tugas akidah akhlak kalian. Lalu setelah itu kalian jangan lupa memfotonya, ya, mengirimkan kepada ustazah dalam bentuk foto. Nah, anak-anak, materi kali ini atau akhlak terpuji ini bisa kalian baca kembali di LKS Akidah Akhlak semester genap di halaman 23 sampai dengan halaman 26, ya, tentang materi santun menghargai teman atau santun menghadapi teman. Ya, anak-anak, sekian dulu tugas dari Ustazah. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah kali ini. Semoga berkenan. Dan tak lupa pula Ustazah ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala macam ujian ataupun cobaan, sehingga kita akan dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari